Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Saifuddi Rahman, mahasiswa PPG Piloting 1 tahun 2025 dari LPTK HKBP Nomensen, bidang studi ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 25194243. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan video uji kinerja di SMK Negeri Kesehatan dan Pariwisata Bangkinang dengan materi peluang usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Sehat? Sehat, Kak. Udah sarapan belum? Sudah. Ada yang belum sarapan? Ada, Kak. Kenapa belum sarapan? Gak sempet. Gak sempet. Nah, jadi untuk besok biasakan setiap pagi itu sarapan, ya, biar tidak waktu proses pembelajaran, Pak izin Pak keluar istirahat atau Pak ke kantin, ya. Dan untuk besok biasakan setiap pagi kita istirahat untuk sarapan, ya. Jangan istirahat nanti tidur pula. Istirahat pagi, bangun tidur, mandi, sarapan, baru berangkat. Nah, oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti mana mestinya kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Amin. Mudah-mudahan dengan doa kalian semua pada pagi hari ini kita bisa belajar dengan tenang, dengan fokus. Ilmu yang diberikan pada pagi hari ini bisa dibawa pulang nanti di rumah. Jangan bawa pulang sampai rumah tinggal di bantal, ya. Langsung rumah tidur. Nah, oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa akan Bapak absen, ya. Yang pertama, Afifah ada? Hadir, Pak. Aini? Hadir, Pak. Artika? Hadir, Pak. Anggun? Hadir, Pak. Chelsea? Hadir, Pak. Dela? Dea? Hadir, Pak. Diva? Eka? Hadir, Pak. Fatimah? Hadir, Pak. Firanza? Herdiansah? Zauza? Hadir, Pak. Muhammad Wildan? Emrehan? Kemana Emrehan? Ada? Izin. Izin apa dia? Sakit? Iya. Terlambat? Oke. Nabila? Novita? Naila? Refli? Reza? Oh, Paskib Jaya. Yang Paskib di sini berapa orang? Berdua. Satu lagi? Oh, kecamatan. Kecamatan belum mulai ya? Kapan mulainya? Senin. Tri? Tiara? Yolita? Zikra? Zahwa? Mardia? Santi? Hadir, Pak. Udah? Ada yang belum dipanggil? Ada? Nggak ada ya?
Jumlahnya 27 ya. Kalau ada yang belum panggil berarti itu pendatang berarti. Nah, oke. Nah, absen sudah, sekarang seperti biasa kita adalah warga Indonesia, benar nggak? Iya. Nah, sebagai warga Indonesia kita harus memiliki rasa nasionalisme. Nah, oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita nyanyikan lagu untuk nasionalnya. Silakan berdiri. Dah. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, oke. Sebelum kita belajar, ada sedikit untuk buat semangat kita belajar pagi hari ini. Oke, kita adakan yang namanya ice breaking. Karena tadi ada yang belum sarapan ya. Nah, biar sarapannya laparnya hilang. Nah, oke, ice breakingnya seperti ini. Sudah? Sudah siap? Sudah. Sudah ya? Boleh kita coba? Boleh. Nah, mau berdiri atau duduk? Duduk. Duduk. Pertama? Buka. Ayo, apa? Buka, tutup. Buka, tutup. Buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup. Buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup. Buka, tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Nah, bisa diulang ya. Itu tadi percobaan. Yang kedua, tapi dengan agak lebih cepat. Oke? 1, 2, 3. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Buka, tutup, buka, tutup. Bertepuk tangan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, terima kasih. Itu adalah salah satu kegiatan agar kita yang mukanya pucat-pucat, yang dari rumah mungkin cemberut, sampai sini bisa ceria. Oke, itu udah ice breaking. Sekarang kita masuki ke materi. Sebelum Bapak mulai kegiatan pagi hari ini, kemarin Bapak sudah menjelaskan ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi yang kemarin. Sekiranya materi yang kemarin ada tidak yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum paham. Pak. Boleh selain diri. Nah. Oke, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Lutfiana Ulfasari. Saya ingin bertanya Pak, kan waktu minggu kemarin saya nggak hadir di sekolahnya Pak. Pas Bapak menjelaskan materi yang minggu lalu itu, saya nggak ngerti Pak, soalnya kan nggak hadir. Boleh dijelaskan ulang nggak Pak? Oke. Ya, karena kemarin tidak hadir, kita ulas sedikit saja ya tentang materi kemarin. Kemarin itu kita sudah membahas tentang analisis peluang usaha. Ya, peluang usaha itu apa? Adalah bagaimana cara kita membuat sebuah usaha. Nah, itu biasanya sudah terjadi, mungkin di kehidupan kalian sudah melihat di rumah ataupun di daerah lain banyak orang yang membuka usaha.
Ya, ada yang buka usaha ini, usaha itu, tapi pasti banyak usaha yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Nah, yang tidak berhasil itulah yang jadi masalah. Nah, pada pagi hari ini kita akan kupas lanjutan dari yang kemarin. Pada pagi hari ini kita kupas kenapa sih banyak orang buka usaha itu gagal. Mungkin di antara kalian sudah ada yang mencoba, baik dia usaha entah jualan sosis, entah online shop dan yang lain. Ya, sudah kalian coba tapi gagal. Nah, pada pagi hari inilah kita buka kenapa orang buka usaha itu selalu gagal. Ya, itu untuk materi yang lalu. Nah, lanjut sebelum kita buka materi ini, jadi pada pagi hari ini kita harus punya tujuan. Ya, pembelajaran pada pagi hari ini tujuannya itu apa? Jadi sehingga ketika kita belajar di pagi hari ini, ada yang kita bawa ke rumah, ada yang ilmu yang kita simpan di kepala. Apa tujuannya? Oke, nanti dibaca bersama-sama ya. Nah, ini tujuan kita pada pagi hari ini. Bisa dibaca? Bisa. Siapa yang ada yang membacakan atau Bapak yang membacakan? Dari peserta? Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengenal dunia usaha. Itu satu tujuan kita. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan pembelajaran di dunia nyata. Maksudnya adalah setelah Bapak jelaskan di sini, nanti pembelajaran pada pagi hari ini kalian refleksikan di rumah. Dilakukan dengan nyata. Dalam artian nyata adalah kita melakukan pembelajaran di sini, kita nyatakan di rumah. Yaitu contoh nih, Bapak suruh hari ini kita membahas tentang makanan misalnya, membuat roti. Ini teorinya di sini. Tapi nanti di rumah kalian praktekkan bagaimana sih cara membuat roti itu. Ilmu yang hari ini diambil, dipraktekkan di rumah. Itu adalah tujuannya. Yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisa peluang usaha. Maksudnya menganalisa itu adalah kalian di rumah kan pasti ada orang jualan ya. Pasti ada, entah jualan bakso, mie ayam, ataupun yang lain. Itu kita analisa. Usaha itu kok bisa sih berjalan? Apa sih idenya? Apa sih strateginya? Itu yang namanya analisa. Entah mungkin setiap usaha kan pasti ada strateginya. Contoh kita jualan simple aja. Kalian ke sekolah dari rumah bawa pena dijual. Bagaimana caranya biar pena itu laku? Kan ada strateginya ya. Nah, itu adalah tujuannya pada pagi hari ini. Bagaimana kita mendapatkan ilmu yang Bapak berikan, kalian serap, kalian terapkan di rumah. Karena pada hari ini kita membahas tentang itu. Nah, tentang menganalisa peluang usaha ini, itu ada beberapa macam teorinya, caranya. Kita bisa melakukan dengan analisis SWOT. Pernah dengan analisis SWOT? Singkatannya SWOT, dibaca SWOT. Nah, dibaca SWOT ya. Nah, SWOT itu adalah terdiri dari kelemahan, ya, kelebihan, peluang, ancaman. Jadi ada 4. SWOT itu ya, itu nanti ada kelemahan. Kelemahan itu ketika kita buka usaha, apa lemahnya? Kita analisa. Kalau seandainya kita buka jualan sosis, kita analisa. Saya mau jualan sosis nih. Kira-kira kalau buat jualan sosis, apa kelemahannya? Kita analisa. Bisa jadi sosisnya mahal, ya kan? Kita jualnya harganya mahal. Bisa jadi sosisnya nggak enak. Itu kan kelemahan. Kemudian ada peluang. Peluang itu kita mau buka usaha itu harus kita baca dulu peluangnya. Apa sih peluangnya? Kira-kira yang berhasil kita jual usaha itu. Kira-kira laku lah. Jadi tidak sembarang kita buka usaha, kita buka, rupanya nggak laku. Ya, itu tujuannya. Nah, kemudian yang ada ancaman-ancaman itu biasanya pesaing. Kita buka ini ada aja yang ngikutin. Kalau orang bilang plagiat ataupun fotokopi, itu zaman sekarang seperti itu ya. Terus ada lagi di situ kelebihan dan kekurangannya, nanti ada di analisis SWOT. Nah, dari situ itu adalah tujuan pada pagi ini ya. Mudah-mudahan tujuan kita bisa tercapai sampai akhir pembelajaran. Nah,
Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ada sebuah video. Video ini nanti silakan kalian amati, kalian cermati, kalian lihat dengan seksama, kalian plototin videonya, ya. Setelah video ini nanti selesai, ada sedikit yang harus kita bahas, ya. Oke. Bentar ya.
Nah, sudah dilihat videonya? Enak videonya ya, ada kopi, ada roti, ada makanan. Yang belum sarapan tadi pasti lapar. Ya enggak? Nah, dari video yang Bapak tayangkan tadi, kira-kira video itu menceritakan tentang apa? Ada yang bisa jelaskan? Tentang tahapan cara membuka bisnis. Nah, tentang tahapan bagaimana cara membuka bisnis. Ada yang lain? Yang mau nambahkan? Tentang video tadi? Tentang makanan? Tentang apa? Ya, silakan. Video ini tentang apa? Nah, bagaimana membangun bisnis usaha dari nol. Nah, di situ tadi dijelaskan ya, banyak tuh tahapan-tahapannya dan banyak juga referensi-referensi usaha. Bahkan ada juga yang menggunakan online. Bahwasanya kalau zaman sekarang itu kita usaha tidak harus face to face. Ya, kalau dulu kan orang beli harus datang. Kalau sekarang tinggal tek telepon, WhatsApp dan yang lain delivery dan ujungnya COD ya. Nah, itu adalah video yang tadi salah satunya seperti itu. Nah, lanjut setelah video ini baru kita masuk ke materi hari ini. Dah. Nah, di sini ada pengertian peluang usaha. Ya. Ini di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, peluang usaha menjadi konsep yang krusial untuk dipahami. Menemukan dan memanfaatkan peluang usaha bisa menjadi kunci keberhasilan dalam dunia bisnis yang kompetitif. Jadi peluang usaha ini adalah salah satu kunci untuk masa depan. Kenapa? Kita tidak selamanya bekerja. Bekerja itu ada masanya. Kenapa ada masanya? Bekerja apalagi kalau kita besok bekerja yang pekerjaannya menggunakan tenaga. Selagi tenaga kita dipakai, kita dipakai. Tapi selagi tenaga kita sudah tidak ada, kita tidak akan dipakai. Apalagi kalian kerja di perusahaan besar. Perusahaan besar itu pakai umur. Minimal umur 20 tahun. Minimal. Maksimal umur 35-40 tahun. Setelah 40 tahun kalian punya umur, ya sudah. Makanya sekarang itu banyak yang namanya PHK dan yang lain. Mungkin salah satunya ada yang umurnya sudah tua.
Nah, itu menggunakan tenaga. Makanya salah satu alternatifnya adalah ya ini peluang usaha. Bagaimana kita membuka sebuah usaha. Kenapa usaha ini bisa menjadi inti, bisa menjadi sampingan, tergantung kalian. Contoh, si A bekerja, di luar bekerja, si A ini punya usaha. Usahanya apa? Bebas. Kalian bisa pilih, mau online bisa, online shop bisa, mau pulang kerja jualan mie ayam malamnya bisa, mau jualan sate bakar bisa juga. Kerja kan siang kalau di kantor, kecuali kalau kalian kerja menggunakan shift. Ketika kalian kerja menggunakan shift itu tidak bisa membuka usaha. Kenapa? Waktu kita tidak fleksibel. Dalam artian kita tidak bisa menentukan jualan hari ini. Kenapa? Kalau pakai shift itu pagi, siang, malam. Ya. Bentar ya. Nah, itu adalah pengertian peluang usaha ya. Jadi dari sampai sini ada yang paham? Peluang usaha? Peluang usaha itu adalah alternatif kita untuk mencari cuan selain bekerja. Intinya seperti itulah ya. Berikutnya, apa itu peluang usaha? Peluang usaha adalah kesempatan atau potensi untuk memulai atau mengembangkan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Yang tadi peluang usaha itu salah satunya adalah bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan. Kenapa? Biasanya kalau zaman sekarang kita bekerja saja itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Gaji contoh 2 juta, kebutuhan kita lebih dari 2 juta dalam 1 bulan. Alternatifnya ya kita harus pandai-pandai mencari uang. Ya buka usaha. Usaha itu adalah usaha yang fleksibel. Jadi kita tidak dituntut waktu ya. Waktu tidak tuntut, karena jualan itu bebas. Nah, apa itu peluang usaha? Nah, ini mengapa peluang usaha itu penting? Peluang usaha itu penting karena berbagai alasan, ya, yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan. Salah satunya adalah beberapa alasan mengapa peluang usaha itu sangat penting. Biasanya sangat penting itu kenapa? Ya tadi ekonomi. Ya, paling penting itu ekonomi. Nah, ini alasannya. Yang pertama ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan. Nah, yang terakhir ini yang paling penting. Apa itu? Mengurangi risiko finansial. Risiko finansial itu adalah mengurangi kita tidak punya duit. Tuh, intinya finansial ya. Nah, jenis-jenis peluang usaha itu ada 3. Yang pertama berdasarkan kebutuhan pasar. Yang kedua ada berdasarkan tren pasar. Yang berikutnya ada berdasarkan modal yang dimiliki. Modal yang dimiliki ini adalah contoh kalian buka usaha. Kalian punya uang berapa? 1M, 2M, atau 100.000 ya. Jadi usaha itu menentukan kalau 100.000 cocoknya usaha apa, kalau 1 miliar usaha apa. Jadi menentukan modal tadi ya. Nah, ini berdasarkan tren yang sudah dijelaskan. Nah, identifikasi peluang usaha. Jadi ini sama saja menganalisis peluang usaha. Yang pertama kita melihat kompetitor dengan analisis SWOT yang sudah kita jelaskan tadi dengan SWOT. Itu ada kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman. Yang kedua ada mencari informasi. Informasi itu kita cari referensi lah, usaha apa yang cocok. Yang berikutnya berlandaskan pengalaman sendiri. Oke? Sudah? Ada yang menanyakan? Ya, kalau tidak ditanyakan, kita seperti yang kesepakatan kemarin, kita akan melakukan diskusi. Sekarang kemarin sudah dibagi kelompoknya ya. Nah, sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Oke. Nah, kalau sudah berdasarkan kelompoknya, langsung Bapak bagikan ya.
Kemarin sudah ditunjuk ya kelompok 1, 2, 3-nya. Nah, Bapak jelaskan sedikit tentang tugas kelompoknya. Yang pertama di situ ada kelas, silakan diisi pelajaran apa pada pagi hari ini, nama kelompoknya, tulis nama kelompoknya. Nah, kemudian di sini yang pertama adalah siswa mengidentifikasi ide usaha. Jadi kalian carilah ide usaha apa yang cocok untuk kalian, minimal 3 ya, per kelompok 3. Kemudian memahami target-targetnya itu siapa. Kalau buka usaha itu targetnya anak-anak, orang tua, mbah-mbah, nenek-nenek, uyut-uyut atau yang lain ya. Targetnya itu tentukan targetnya. Berikutnya siswa menyusun rencana. Rencana itu adalah kalian mau buka usaha, tentu ada rencana kan, plannya, step by stepnya. Pertama ngapain sampai terbukalah usaha itu. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah menghitung perkiraan modal, sama seperti ini. Berlandaskan tadi tentang modal. Kalian hitung modalnya. Contoh, kalian mau buka jualan bakso bakar, ya kan? Bakso bakar itu membutuhkan biaya berapa? Dari nanti gerobaknya, bahannya, plastiknya, tetek bengeknya semua dihitung. Jadi berapa habisnya modal itu. Nanti sudah apa? Kalian presentasikan ke depan satu persatu per kelompok ya. Nanti dari kelompok lain menanggapi atau bertanya atau saran boleh. Waktu untuk diskusinya tidak lama, hanya kurang lebih 15 menit. Bisa kurang, bisa lebih ya. Boleh, silakan dikerjakan. Silakan berdiskusi. Yang tidak tahu boleh bertanya. Mana tahu ragu, Pak, saya mau jualan bakso, tapi baksonya dagingnya mahal, kayak mana? Boleh bertanya. Ya, apa Wildan? Mau udah tulis kelompoknya. Nah, sekarang usahanya 3, minimal 3. Kemudian untuk yang nomor 4 cukup 1 saja ya. Penghitungan modalnya 1 usaha saja. Tidak perlu 3, 1 saja. Ambil dari yang 3 itu. Sudah? Silakan dikerjakan. Kalau nggak tahu tanya. Nanti kita Apa? Kamu tanyakan? Nama kelompoknya yang sesuai sekarang aja. Ya pokoknya siapa namanya ya tulis yang ada. apa kerja mencari modal dulu nggak sih? Pertama cari modal. Kenapa? Iya. Nggak usah masuk aja lah. Mencari modal kok mah. Mencari modal, mencari tempatnya. Tempat Usaha kan banyak tuh usaha yang di rumah, bisa baju, bisa somai, bisa apa, batagor, terserah. Kemudian apa Yang kalian bisa kan mengambil dari sekeliling hidup di rumah, kan banyak tuh orang jualan-jualan tuh. belanja cari bahan-bahan apa berarti? Terus jangan lupa dihitung nanti biayanya. Contoh kamu batagor tuh gerobaknya berapa, estimasi aja. Walaupun kalian tidak tahu apanya, estimasi, oh gerobaknya 10 juta misalnya, seperti itu. Estimasi. Bagi perabotan kursi. Ya udah, ini bahan-bahan ini perlu. Nah, Santi, jualan apa Santi? Gak ada banyak Pak, banyak. Jualan banyak, jualan online shop. Iya Pak, ada sarapan. Sarapan, bisa sarapan. Kan itu usaha juga. Iya. Usaha yang menjanjikan. Aku bikin kenyang Pak. Ah, bikin kenyang. Apa ya?
Habis itu apa lagi, Tik? Ya, yang mana? Nah, yang menghitung perkiraan ini adalah modal. Kalian ambil kan ini ada 3 nih. Ada seblak, ada basreng, ada apa nih? Jasuke. Ambil salah satu dari usaha ini, tentukan modalnya berapa. Satu aja. Modal misalnya contoh kalian seblak. Seblak itu dari awal sampai akhir. Berarti kan dari bahannya berapa perkiraannya. Misalnya bahannya 10 kilo, 10 kilo daging, berapa kilo tepung, berapa kilo apa, nanti tulis di sini. Misalnya bahan-bahan tepung, gulanya harganya segini. Kemudian untuk tempatnya sewa atau tempat sendiri, karena itu ada hitungannya. Terus gerobaknya, kalau kan pakai gerobak atau styling, itu kan harus buat. Nah, kira-kira berapa? Itu dikira-kira aja. Misalnya styling 200, 300, 4 juta, terserah kalian lah. Nanti setelah itu ditotal semuanya. Jadilah modalnya, berarti dari bahan, sewa tempat, kemudian modal itu ditotal semua. Itulah totalnya berapa? 10 juta atau 20 juta. Itu. Ya, nanti salah satu aja diambil, dihitung. Ya, apanya? Boleh, usahanya 3 minimal. Yang nomor 4 itu satu saja dari 3 kan, dari yang apa 3 tuh. Nah, 3 dari 3 itu ambil salah satu usahanya. Nah, terus dijelaskan bahannya berapa, bahannya sebutkan ya. Misalnya kalian beli bakso bakar itu terdiri dari tepung, ayam, ngilingnya berapa, pokoknya rinci. Nanti gerobaknya, misalnya gerobaknya harga gerobaknya berapa. Kalau kalian pakai tempat, sewa tempatnya berapa. Nanti dihitung semua, ditotalkan. Hasilnya berapa? Itulah modal kalian itu. Rencana. Itu satu aja. Yang ini. Jadi kan ini ada 3. Nah, diambil 1. Nah, ini diajukan pemahaman targetnya. Targetnya itu siapa? Anak-anak orang tua atau apa. Nah, terus ini penyusunan 1 sama. Misalnya ini sama ini sama. Usahanya apa yang mau kalian ambil? Bahasa yang relatifnya gimana Pak? Palung, styling atau etalase? Etalase itu bisa juga, styling juga bisa bahasa. Kalau etalase itu kan lebih ke online ya, online etalase. Sebenarnya etalase dengan styling itu sama, cuma kalian boleh pakai styling, bisa juga pakai etalase. Terus yang ini, yang nomor 3, nah nomor 3 itu kan sesuaikan sama usaha yang di bawah. Samakan, itu kan caranya perangkatnya kan. Nah, nanti usaha yang nomor 4 itu apa yang mau kalian ambil di antara yang 3 itu? ST bisa? Mau es teh kayak mau kopi susu atau apa terserah. Oh iya, ST aja berapa deh? Ya. 200 pakai styling juga. Bisa. Apa ya namanya? Lupa. Anggarannya itu kan diambil dari satu dari 3 usaha, ambil 1 aja, jangan 3-3-nya, 1 aja. Nah, itu disebutkan. Kalian contoh, kalian apa itu di situ? Online shop. Terus ada apa ini? Sewa tempat aja kita. Bilang aja. Nah, contoh Bapak ambil kopi misalnya, kopi itu kan ada bahan-bahannya. Nah, sebutkan bahannya itu, misalnya kopi harganya berapa. Tapi jangan per saset ya, global aja. Global. Kopi berapa, gula berapa, apa berapa, itu nanti di apa. Terus kalau kalian jualannya menggunakan tempat, ruko atau apa, kan ada sewa. Nah, sewanya berapa, ya. Terus nanti dalam sewa itu misalnya peralatannya itu apa aja. Etalasenya atau mesinnya atau apa, nanti ditulis di situ jumlah di total semuanya. Misalnya contoh nih, peralatan segini, total bawah sekian. Kemudian bahan-bahannya ini, harganya gini nih, harganya kalian yang tahu. Jumlah, kemudian nanti untuk apa sewanya berapa. Jadi nanti setelah 3 di global, totalnya berapa semuanya. Itulah modal kalian. Kalian ST? Kirain ST, kami ST. Ya. Jadi hitung berarti untuk gerobaknya itu kan pasti buat, ya kan? Buat atau beli, dihitung berapa. Terus nanti untuk operasional kan dia keliling tuh berarti kan, operasionalnya itu berapa, hitung aja hitungan per bulan.
atau per minggu. Misalnya satu hari 15.000 minyaknya atau 20.000 atau apa, dihitung dikali sekian. Kalau pakai kilo 50 aja. Udah ada yang lagi? Udah, ada mau tanya yang lagi? Apa Wildan? Yang nomor 3. Es batu. Nah, nomor 3 ini adalah Anggaplah nyusun rencana. Rencana itu dari awal. kita beli banyak. Maksudnya gini, kamu mau buka usaha apa? Kamu mau usaha misalnya jualan apa nih? Ini hijab, contoh hijab. Ketika kamu jualan hijab kan kita harus ada planning rencananya. Pertama, bahannya, siapkan bahannya, terus tempatnya, kemudian bagaimana cara promosinya, bagaimana cara penjualannya, bagaimana pokoknya kayak mana kalau mau jualan, nah, kayak gitulah, kalian step by stepnya, susunannya. Nah, satu aja. Terus nanti yang nomor 4 juga satu. Nah, mudah-mudahan. Gula 100.000 nggak sih? Ya. 100.000 5 kilo. Gimana sih? Gula 5 kg berapa tuh? 100 lah. 100 lah. Ya, sama. Plastik-plastik yang tempat orang pipet satu sampai anggaplah satu pak itu 20.000. Apa itu? 10 nggak sih tuh? Iya, kan kita nggak stok. Weh, tutup kapannya weh? Tapi press. Oh iya. Pipet. Satu pak berapa? 7.000 lah. Satu kerdus loh, Satu kerdus nggak? Satu pak dia malah tulisannya doang. Satu pak sedikit lah pasti. Kalau kardus kan harus kardus tuh minimal yang besar. buat kamu kerja satu Lebih nggak tuh kalau satu Ya jangan satu pak malah buat 20. 5 Ya udah buat aja pipet 20.000 udah, nggak usah buatlah berapa pak. Apa? dikit kali 20.000 cok. 3 Es batu kita yang beli yang kecil-kecil apa tuh Beb? Bahan buat aja di situ rinciannya, misalnya kalau menjual misalnya kopi gulanya 2 kilo banyak. Tapi ya jangan semua apa, di global aja diperkirakan segini udah nanti total. lebih baik. 85 aja enggak ya? Satu saja masih gini kan Beb. Berarti saja kan yang bolong. Sudah, waktunya 2 menit lagi ya. Itulah enggak tahu. Nggak tahu kami namanya dong. Kami skip. Wajar bisa. Sudah, waktunya 2 menit lagi ya. Apa? Hah? Udah semua tuh udah tulisnya sini. Dibuat aja. Plastiknya Beb. Iya plastik. Plastik 6.000-nya. Kalau 10.000 Beb. Iya. Plastik berapa? Sudah, waktunya 2 menit lagi ya. Saling sini woi. Salah satu aja Di SD. apa nih buat Kayak mana nih woi? Ya udah buatlah itu semuanya enggak. Ya tempat. Woi pakai targetnya juga. Oh, pakai target juga Pak. Apa? Misalnya seminggu tuh harus dapat berapa gitu. Nah, itu nanti dibahas. Yang penting kalian punya rincian dulu bahan. Berarti modal kalian harus siapkan 10 juta, 20 juta Berarti misalnya. modal kita nih 5 juta. 5 juta atau 100.000. Nah, sewa aja lah kan? Oh iya, sewa tempat. Ini 5 juta nggak sih? Tahu 3 jutaan gitu nggak ya? 3,5 nggak sih? Terus apa kita 2 juta? Nah, susunan rencana itu kan kalian mau buka usaha. Usaha apa yang mau kalian buka? Target sebulan kita berapa? Nah, bakso. Berarti usaha bakso itu kan dari awal kalian harus menyediakan modal dulu. Sebulan Di situ modal, kemudian peralatan, terus tempat, sewa tempat, kemudian selain sewa tempat itu apa lagi, ya kan? Nah, terus bagaimana cara promosinya? Kan harus promosi kan, apakah kalian menggunakan media sosial atau pamflet atau yang lain? Nah, pokoknya rencana pengapaannya sampai usaha itu terbuka. Nah, harganya, biayanya misalnya bakso daging ini sekian 20 juta atau 20.000, terus tepung 20.000, apain 20.000 kalian hitung, nanti peralatan styling sewa ruko misalnya sekian. apa aja nggak karena kami. Dah? Sudah ada yang siap?
Dihitung aja berapa perkirakan, berapa misalnya 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, yang penting gitu. Total. Ya ibaratnya kan itu kan kita masih estimasi karang-karangan ibaratnya kan itu. 1.630.000. 1.630.000. Sudah? Bukan target, modal. Di apa aja karang aja berapa sekian 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 sekian. Tinggalnya Ini kelompok berapa? Bapak 2, Pak. Kelompok 2. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 udah siap? Sudah siap? Banyak. Nah, dah? Kelompok 4. Kelompok 1 mana? Nih, sudah? Nah, yang sudah siap kelompok berapa? Nah, kelompok 4 boleh maju. Nah, kelompok 4 silakan maju. Dengar ya, oke? Sambil mengerjakan, sambil kita lihat kelompok 4 yang sudah siap. Dah, silakan kelompok 4 untuk ke depan untuk presentasinya. Dan jangan lupa nanti kalau ada pertanyaan atau saran sampaikan. Iya. Dah, silakan. Udah siap belum? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan nama kelompoknya dulu. Perkenalkan, nama saya Zahwa Alganihawe. Saya Naila Putra Belia. Saya Ainia Dawiyah. Dan saya Tiara Turjana. Dan saya Mardia. Kedua. Siswa mengidentifikasi ide-ide usaha yang potensial di lingkungan sekitar atau berdasarkan tren pasar. Yang kami jual adalah seblak, basreng, jasuke. Siswa diajak untuk memahami target pasar, kebutuhan konsumen, dan persaingan potensial. Jawabannya untuk umum. Siswa memulai menyusun rencana bisnis sederhana yang mencakup aspek produksi, kemasan, dan keuangan. Jawabannya mencari ide, membuat rencana, mencari modal, mempromosikan bisnis, memberikan pelayanan terbaik. Siswa belajar menghitung perkiraan modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Bahan-bahan yang untuk kami jual adalah jasuke. Yang bahan-bahan pertama jagung 20 kg 350.000. Susu 15 kaleng 225.000. Keju ada 5 keju 175.000. Cup yang kami beli ada 3 pak 30.000. Sendok 3 pak 15.000. Yang kami beli gerobak 700.000. Jadi semua modalnya 795.000 ditambah 700.000. Hasil modal kami 1.495.000. Ya. Nah, itu hasil dari kelompok 4 ya. Nah, kira-kira dari hasil kelompok 4 ada yang mau ditambahkan atau tanya? Nah, oke, silakan. Langsung aja. Pertanyaannya, gimana jika bisnis kalian itu tidak berhasil? Jawaban. Kalau usaha itu tidak berhasil, apa yang harus kalian lakukan? Apakah mau tutup? Nah, jawaban. Ragu, bingung. Nah, coba kalau usaha kalian tutup tuh kayak mana kalian? Mau pulang atau gimana?
bangkit lagi Bangkit lagi ya. dan memulai usaha baru. Oke. Mencoba usaha. memulai. Oke, usaha kita baru. kasih aplaus buat kelompok Bat. Oke. Kelompok berikutnya. Nah, silakan. Oh. belum Sekian, tutup ya? Oke, silakan. sekian dari kelompok 4. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Oke, ini materinya. Ini Pak ya. Ya, lanjut kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Nama kelompok Della Puspita, Anggun, Firanza Amadia Moza, Jauza Kamila, dan Novita Sari. 1. Siswa mengidentifikasi ide-ide usaha yang potensial di lingkungan sekitar atau berdasarkan tren pasar. Ada 3 usaha. Yang pertama Allsoft baju impor, yang kedua Deadsloop, dan yang ketiga kopi. Siswa diajak untuk memahami target pasar, kebutuhan konsumen, dan pricing potensial. Pertama, Allshop. Target pasarnya adalah remaja. Deadsloop, target pasarnya adalah umum. Coffee, target pasarnya adalah umum. Siswa memulai rencana bisnis sederhana yang mencakup aspek produksi, pemasaran, dan keuangan. Jawabannya adalah mencari ide, menyampaikan modal, mengumpulkan modal, menyicil peralatan sedikit-sedikit dahulu, dan menentukan tempat yang strategis. Siswa belajar menghitung perkiraan modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Jawabannya adalah bubuk kopi per bulan adalah 350, es batu per minggu adalah 75.000, gerobak 500.000, bensin per minggu 105.000, alat-alatnya adalah 300.000. Jadi kami totalkan adalah 1.305.000. Ya, itu hasil kelompok dari kelompok 1. Ada yang mau ditanggapin atau mau bertanya? Dari kelompok lain? Ya, silakan. Baik, saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Dari perkiraan modal yang kalian buat, apakah kalian nanti itu jadi untung atau malah buntung? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Dari perkiraan kami, setelah kami hitung-hitung, insya Allah kami akan untung karena harga jualnya mungkin bisa dibagi dari yang hasil modalnya. Jadi kita bisa ngambil untung yang lebih tinggi lagi. Oke. Ya, itu jawabannya ya. Udah? Sudah? Boleh tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Aplaus dulu buat kelompok. Lanjut, kelompok, silakan. Ya. Maju semua nanti, kan tinggal 2 kelompok lagi kan. Ya. Ya, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dengan saya sendiri, Fatimah Zahra, di samping saya Iva Sartika Putri, di sebelahnya Dea Ananda Sutami, sebelahnya lagi Yolita Septi, dan di sebelahnya lagi Zikra Alfatunisa.
Siswa mengidentifikasi ide-ide usaha yang potensial di lingkungan sekitar atau berdasarkan tren pasar. Kami memilih usaha penjahit, bakso, dan warkop. Targetnya adalah untuk umum. Siswa mulai menyusun rencana bisnis sederhana yang mencakup aspek produksi, pemasaran, dan keuangan. Produksi kami yaitu dimulai dari memikirkan modal, membeli peralatan, menyewa tempat, membeli bahan-bahan bakso, dan membeli styling bakso. Dan kami juga memikirkan cara untuk mempromosikan melewat media sosial. Siswa belajar menghitung perkiraan modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. 1. Mangkok, gelas, meja, kursi, sendok, dan lain sebagainya. Itu sekitar 2 juta. 2. Sewa tempat itu 1 juta per bulan. Ketiga, styling itu 1 juta 1.500.000. Yang keempat, bahan bakso sekitar 500, jadi totalnya 5 juta. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah dari ini ada yang mau ditanyakan? Kelompok ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada boleh. Aplaus dulu buat kelompok ini. Dah, kelompok berikutnya. Mana nih? Tinggal 2 kelompok nih. Ini apa itu? Ayo. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. 1. Afifah Lutfiana Ulfasari, 2. Santi Oktavia, 3. Chelsea Aulia, 4. Artika Sari, 5. Nabila. Soal nomor 1, siswa mengidentifikasi ide-ide usaha yang potensial di lingkungan sekitar atau berdasarkan tren pasar. Jawabannya, yang pertama kami membuat ada sarapan pagi, kemudian bakso dan mie ayam, yang ketiga es teh Nusantara. Soal yang nomor 2, siswa diajak untuk memahami target pasar, kebutuhan konsumen, dan pesaing potensial. Jawabannya, seluruh masyarakat umum. Yang ketiga, siswa mulai menyusun rencana bisnis sederhana yang mencakup aspek produksi, pemasaran, dan keuangan. Jawabannya yang pertama, kami akan mencari modal terlebih dahulu, kemudian mencari lokasi yang cocok, kemudian belanja bahan-bahan yang diperlukan, selanjutnya menyusun barang-barang seperti kursi, meja, dan gerobak. Setelah itu baru kami akan membuka kedainya. Yang keempat, siswa belajar menghitung perkiraan modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Kami akan menjalankan usaha es teh Nusantara, jadi modalnya untuk tempat sewanya sekitar 800.000. Untuk tehnya kami akan ngestok sekitar 50.000, cupnya 100.000, mesin presnya 450.000, gulanya 5 kg sekitar 100.000, pipetnya 20.000, es batu kristalnya 100.000, dan plastiknya 10.000. Jadi total semuanya ada 1.630.000. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mau tanya harganya berapa? Ada diskon enggak? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, gimana kalau ide-ide usaha kalian itu tuh diikuti oleh orang, kayak plagiat gitu? Ide-idenya ada yang mencontoh apa yang harus kalian lakukan. Untuk ide usaha yang diplagiat itu nggak apa-apa sebenarnya, kan namanya kita membuka usaha pasti ada yang meniru. Apalagi ekonomi itu tergantung orang yang jualnya. Misalnya kita menjualnya harganya murah, makanya banyak yang beli. Kalau mahal pasti nggak ada yang beli. Mungkin kami besok akan
Bisa jadi membuat diskon jadi murah, atau harganya lebih murah dari yang lain, atau kami membuat tempatnya jadi lebih menarik, seperti itu. Ya, ada lagi? Dari pertanyaan sebelumnya, kalau misalnya semakin banyak yang meniru, apakah kalian akan tetap di usaha itu atau membangun usaha lain yang lebih berbeda, yang belum ada yang meniru gitu? Kalau usaha itu ada mau ngambil usaha lain apa enggak? Mungkin di tempat yang sama itu kami akan menambah menu yang baru. Sebelumnya kami kan misalnya menjual es teh, bisa jadi kami tambah jadi minuman yang lainnya agar agak beda sedikit dari yang lainnya gitu. Dah? Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir. Dah, kelompok terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Eka Rahmadani, kedua Reflisita, Tri Apriani, Wildan Habibi, dan Herdiansyah. 1. Siswa mengidentifikasi ide-ide usaha yang potensial di lingkungan sekitar atau berdasarkan tren pasar. Usaha penjualan mochi, boba, dan hijab. Siswa diajak untuk memahami target pasar, kebutuhan konsumen, dan pesaing potensial. Usaha mochi dan boba untuk semua kalangan, dan usaha hijab untuk perempuan di semua usia. Yang ketiga, siswa mulai menyusun rencana bisnis sederhana yang mencakup aspek produksi, pemasaran, dan keuangan. Jawabannya ialah pertama, kami mencari tempat, lalu kami memperkirakan harga-harga barang yang akan kami buat. Kemudian memulai target penjualan dengan memberikan tester pertama kepada pembeli. Kemudian kami akan juga menjualnya secara online dan juga secara offline. Yang keempat, siswa belajar menghitung perkiraan modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Jawabannya adalah yang pertama, kami akan menghitung modal yang dibutuhkan seperti tempat. Yang kami perkirakan tempat itu sekitar 1 juta. Kemudian bahan-bahan untuk membuat mochi itu sekitar 800.000 sampai 1 juta. Kemudian kami akan membuat poster untuk pemasaran di manapun supaya agar tempat kami, jualan untuk mochi kami seperti laku keras. Dan kemudian harga jual kami akan kami tetapkan sekitar 8.000. Dan itu saya sudah perkirakan agar kami mendapatkan profit yang lumayan besar dan tidak merugikan. Kemudian kami juga memperkirakan modal untuk kebutuhan lain seperti listrik, lampu, atau peralatan yang bisa kami gantikan dengan uang yang telah kami persiapkan. Dan itu telah kami perkirakan semuanya lebih kurang modal dibutuhkan adalah sekitar 6 juta sampai 7 juta. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hapus untuk kelompok terakhir. Oke, silakan itu. Ya. Nah, sudah maju, sudah menjelaskan masing-masing ide usahanya. Benar?
Nah, sudah kalian jelaskan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 idenya. Nah, sekarang kita bahas dari materi yang kalian sampaikan, kelompok tadi presentasi, kita evaluasi ya. Dari setiap kelompok setelah kita tampilkan ke depan ada lebih dan kurangnya. Dalam artian kelompok 1 contoh ada yang lebihnya lebih bagus, tapi ada kekurangannya. Ya, kelompok 2 juga sama. Kelompok 3, 4 juga sama. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Mungkin segi kekurangannya dari apa? Mungkin dari bagian pengambilan idenya, usahanya. Kelebihannya apa? Kelebihannya dari usaha yang diambil itu mungkin ada usaha yang lebih bagus. Memang itu sudah bagus. Jadi dari presentasi itu pasti ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang bagus, ada yang kurang bagus ya. Itu untuk presentasinya. Kemudian untuk kita refleksikan ya. Untuk kita refleksikan kegiatan ini yaitu dari pembelajaran ini nih hari ini nih kira-kira bagaimana perasaan kalian? Setelah maju senang, kurang senang, atau ada pembukaan wawasan. Nah, jadi dalam ini tujuannya apa? Karena kita tujuan bahwasanya kalian besok bisa terjun ke lapangan. Nah, inilah salah satunya, ya. Salah satunya bagaimana kita bisa terjun ke lapangan, bisa jualan. Contoh kan kalian sudah memikirkan itu tadi, berpikir keras, apa yang mau saya jual ya? Ada yang mau jual kopi, ada yang mau jual jilbab, ada yang jual apa tadi, teh poci, ada yang mau jual apa lagi itu banyak. Itu dalam ini. Itu ada hal yang bagus. Kita bisa mencari targetnya. Terus bisa mencari apa usaha yang cocok. Mudah-mudahan besok bisa direalisasikan. Itu untuk refleksi kita hari ini, pembelajaran hari ini. Oke, nah sebelum kita tutup, ya, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, berarti dari one by one kita pelajaran akan kita kita simpulkan. Apa sih kesimpulannya pembelajaran pada hari ini? Dari tadi pertama buka, kemudian ada yang penjelasan materi dan yang lain. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Nah, boleh, silakan. Namanya, sebutkan namanya. Nah. Perkenalkan, nama saya Dara Puspita. Dari pelajaran ini saya mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, kita harus bisa menjadi seseorang pengusaha walaupun itu kecil. Yang kedua, kita dituntut bisa memiliki usaha agar kita bisa bertahan pada era yang sekarang. Yang ketiga, usaha adalah salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Ya, itu adalah kesimpulan dari rekan-rekan kita ya semuanya. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini adalah pembelajaran kita harus bisa di dunia lain selain di sekolah. Usaha itu tidak hanya harus anak yang tidak sekolah ya. Anak sekolah juga bisa buka usaha. Kenapa? Banyak di sekolah lain itu dia dari rumah bawa jualan, entah jualan es lilin, entah pisang goreng, entah bakwan, entah yang lain. Dari rumah pagi subuh dia sudah masak, bawa ke sekolah. Itu adalah salah satu usaha yang harus dikerjakan, dan itu salah satu alternatif lain untuk kita mendapatkan uang saku lebih ya. Itu adalah tujuan kita hari ini. Jadi tujuan hari ini kita harus bisa, jangan bergantung pada orang tua. Nih, kalian kan punya orang tua. Jadi jangan bergantung kepada orang tua. Setiap hari harus dikasih uang jajan terus. Jadi carilah alternatif. Mana tahu kalian punya keinginan, saya mau beli baju misalnya. Oh, saya mau beli handphone. Oh, saya mau beli sepatu. Oh, saya mau beli apa dan sebagainya. Ya. Jadi sebelum apa, kita harus berpikir bagaimana caranya kita bisa dapat uang itu untuk beli ini. Ya, salah satunya adalah ini, membuka usaha jualan. Misalnya, Pak, saya sebenarnya ingin jualan, ya kan? Tapi saya bingung mau jualan apa. Sedangkan saya sekolah dari jam 7.15 pulang jam 4. Kira-kira jualan apa, Pak? Banyak.
Bapak kasih satu. Bisa jualan online shop. Siapa di sini yang jualan online shop? Ada yang pernah jualan online shop? Nah, pernah tapi udah nggak lagi. Ada lagi? Nah, jualan online shop itu adalah jualan yang fleksibel. Kenapa fleksibel? Dia tidak memakan waktu, tidak mengganggu jam kita belajar. Kenapa? Online itu kan bisa jam kapan saja. Bisa malam, bisa subuh, bisa sore, bisa siang, bisa waktu weekend, waktu libur sambil tiduran, scroll-scroll, terus posting-posting. Itu adalah jualan. Itu usaha juga, tapi berbasis online. Beda dengan jualan yang nyata. Nyata dalam artian kalian pagi-pagi dorong gerobak, ya kan, pasang kursi, buka, itu jualan nyata. Kalau online itu kan dunia maya, orang bisa lihat barangnya tapi nggak langsung, tapi bisa dibeli, ya. Nah, itulah kesimpulan pada hari ini. Oke, untuk kesimpulannya. Nah, sebelum kita tutup pada hari ini, ada sedikit motivasi buat kita semua, ya. Motivasinya apa? Boleh nanti dibacakan sama-sama, ya. Nah, boleh dibacakan sama-sama. Oke? 1, 2, 3. Berkelas itu bukan tentang kehidupan yang aman, bukan tentang penampilanmu yang mewah. Berkelas itu ketika etika, adab, perilaku, dan kesanmu mampu menghargai dan menghormati orang lain di sekitarmu. Nah, paham? Nah, berkelas itu tidak tentang pakaianmu, bukan tentang yang lain, tapi berkelas itu tentang adab. Ya. Jadi adab itu lebih penting. Ya. Adab, etika, kemudian perilakumu. Nah, itu lebih penting daripada segalanya. Kenapa? Kalian orang kaya, contoh, tapi tidak memiliki etika. Sama saja bohong. Kalian orang baik, baik nih, tapi tidak punya adab, itu juga kurang baik. Kalau bisa sudah kaya, baik, beretika, beradab, itu yang namanya excellent. Ya, sempurna. Itu yang namanya adab untuk semuanya, ya. Oke. Dari sini ada yang mau tanyakan? Sudah? Pembelajaran sudah paham? Nah, sebelum kita tutup, kita refreshkan dulu otak kita, oke? Biar kita lebih semangat lagi. Selesai. Dah? Nih, Bapak ada ice breaking. Ya, ice breaking ini agak sedikit, ya lumayan lah menurut Bapak. Karena ice breaking ini Bapak dari Bapak Pramuka dulu sampai sekarang masih ingat di sini. Dah? Yang pertama, boleh menghadap sini semua deh. Kursinya. Menghadap sini semua. Nah, sudah? Yang pertama, pernah dengar lagu ini? Topi saya Bunda. Pernah dengar ya? Nah, kita lakukan dengan gerakannya. Sudah? Topi saya Bunda. Bunda, topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Dah, kita ganti pakai huruf E. Dah, kita coba 1, 2, 3. TPCY Bende TPCY Kele Beke Bende Beke TPCY. Dah? Kayak bagaimana perasaannya sekarang? Agak-agak lucu gimana gitu ya. Kembali ke masa anak-anak. Nah, sedikit
dari apa ini? Ada tidak saran-saran dari kalian tentang pembelajaran pada hari ini? Belum tutup, mana tahu ada saran nih, Pak, kita udah belajar ini. Bagaimana kalau gini atau kayak gini? Oke, ada saran? Mungkin tahu minggu depan ada yang mau disaranin pertemuan minggu depan? Nah, silakan. Saran dari saya, semoga pembelajaran ini kita bisa langsung terjun ke lapangan. Nah, itu saran dari rekannya. Setuju? Setuju. Oke, berarti pertemuan besok jualan. Jadi pertemuan besok kita jualan. Ada yang jualan Yasuke, jualan jilbab. Iya, pertemuan besok kita akan melakukan jualan. Nah, ya. Nah, sudah siap yang mau jualan? Mau jualan apa? Sebelah. Ini mau jualan apa? Kopi. Ini jualan apa tadi? Jilbab. Jual jilbab. Nih, bakso. Yang ini es teh. Itu berarti besok jualannya kalau untuk Bapak gratis atau bayar? Bayar gratis. Gratis. Nah, kalau Bapak besok kalau kalian jualan Bapak harus bayar. Kalau harganya 10.000 ya Bapak bayarnya 2.000. Kan dapat diskon 20%. 80% Den. Oke, nah, untuk pertemuan besok kita akan melakukan langsung praktek. Ya, karena materinya sudah kita jelaskan hari ini berarti minggu besok praktek. Oke, sebelum kita tutup kegiatan pada pagi hari ini seperti biasa kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan, kita dapatkan pada pagi hari ini bisa masuk ke dalam otak kalian masing-masing. Ya, jangan lupa nanti sampai rumah di planning apa yang mau kalian jual besok. Ya, dijual besok dan untuk nanti dicek sampahnya. Dicek sampah kanan kiri, dilihat adakah sampah-sampah yang tertinggal, plastik, daun, mana tahu kalian bawa daun dari rumah tadi, atau jajan dan yang lain bisa dicek sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan yang perlu dikemas-kemas, silakan dikemas-kemas. Buku, pena jangan sampai ada yang ketinggalan. Sudah siap semua untuk buku pena dicek. Nah, oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan pulang. Jangan lupa dibawa tasnya. Waalaikumsalam.